Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, bertemu kembali di channel Gemi Gongbu. Kali ini kita akan sama-sama untuk mengisi dokumen tindak lanjut pada PMM. Yang pertama, kita ke guru.kemdikbud.go.id, masuk melalui akun guru belajar, kemudian kita klik pengelolaan kinerja. Jika di sini masih periodenya Januari sampai Juni, maka kita mengganti Juli sampai Desember. Ini sudah terganti ya Bapak Ibu. Kemudian kita ke guru sebagai pegawai dan di sini masih 50%. Kita klik cek praktik kinerja. Kemudian di sini pembinaan kinerja, isi dokumen tindak lanjut, refleksi dan diskusi dengan atasan untuk mengisi dukungan yang dibutuhkan. Kita klik isi dokumen. Cek rating observasi. Di sini semuanya dilakukan dan efektif. Yang mana ini adalah rating yang diberikan oleh atasan. Kita klik lanjut. Kemudian formulir diskusi tindak lanjut, bagaimana refleksi Anda tentang praktik kinerja Anda selama observasi praktik kinerja. Untuk mengisi refleksi ini, terdapat panduan pengisian refleksi. Tantangan bisa berupa salah satu kondisi berikut ini. Kesulitan yang Anda hadapi, aspek praktik yang ingin Anda tingkatkan efektivitasnya, perubahan praktik agar lebih berdampak pada pembelajaran, perilaku atau kejadian yang menggambarkan tantangan. Ini kita menjelaskan aspek tantangan tersebut. Kemudian faktor yang menyebabkan tantangan tersebut, dampak dari tantangan tersebut pada pembelajaran. Nah, kita mulai mengisi Bapak Ibu, bagaimana refleksi Anda tentang praktik kinerja Anda selama observasi praktik kinerja. Ini hanya sebagai referensi ya Bapak Ibu. Misalnya, karena kita di sini fokusnya pada keteraturan suasana kelas, maka refleksi dari praktik kinerja selama observasi bisa beberapa peserta didik masih memiliki rasa kurang percaya diri. Hal ini terjadi karena saya belum sepenuhnya membangun komunikasi positif dalam meningkatkan hubungan yang menyenangkan. Hal ini dikarenakan kemampuan yang saya miliki kemudian
kita fokus pada perubahan praktik agar lebih berdampak pada pembelajaran. Jadi ke depannya lebih kondusif dengan sehingga lebih dihargai dan bermakna dalam proses pembelajaran. Kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Jadi refleksinya, beberapa peserta didik masih memiliki rasa kurang percaya diri. Hal ini terjadi karena saya belum sepenuhnya membangun komunikasi positif dalam meningkatkan hubungan yang menyenangkan. Hal ini dikarenakan kemampuan yang saya miliki dalam menciptakan suasana kelas yang kondusif. Kedepannya, saya akan lebih memastikan supaya pembelajaran di kelas lebih kondusif, sehingga peserta didik lebih merasa dihargai dan bermakna dalam proses pembelajaran. Ini sudah sesuai dengan panduan pengisian refleksi ya Bapak Ibu. Kemudian untuk pilihan belajar, kita lanjut ke bagian bawah. Apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda? Nah, ini berkaitan dengan yang tadi ya Bapak Ibu. Adapun tujuannya, ini apa tujuan tindak lanjutnya yang jelas, yang pasti adalah menumbuhkan kepercayaan diri peserta didik yang cita-cita yang sesuai, menumbuhkan kepercayaan diri peserta didik yang mempunyai cita-cita dan ekspektasi yang diinginkan. Kemudian kita bisa mengisi lebih dari satu ya Bapak Ibu. Yang kedua, yang pasti adalah untuk meningkatkan motivasi dan pemahaman pada peserta didik. Apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda? Yang pertama, menumbuhkan kepercayaan diri peserta didik yang mempunyai cita-cita dan ekspektasi yang diinginkan. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan pemahaman pada peserta didik. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa upaya-upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut? Yang pasti berdiskusi dengan pimpinan, dalam hal ini adalah kepala sekolah ya. Berdiskusi dengan kepala sekolah dan
rekan sejawat. Kemudian kita bisa menambahkan lebih dari satu, yaitu berkolaborasi dan aktif dalam ada 2 upaya tindak lanjut yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut. Kapan Anda akan melakukan aksi tindak lanjut? Sini kita bisa mengisinya dengan November. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Di sini kita bisa memilih karena ada lebih dari satu ya Bapak Ibu. Bisa saja sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar atau praktik, penyediaan atau pembelian alat dukung pembelajaran, penyediaan atau akses ke sumber belajar melalui satuan pendidikan, izin untuk mengikuti pelatihan di luar satuan pendidikan, atau memperoleh mentoring dari kepala sekolah, guru penggerak, guru atau pemateri eksternal atau manajemen atau lainnya Bapak Ibu. Di sini kami mengisi untuk dukungan yang dibutuhkan adalah sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar atau praktik. Yang selanjutnya, opsional, pilihan belajar dari PMM. Apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda? Di sini ada 3 ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memilih lebih dari satu. Di sini kami memilih instruksi pembelajaran yang mencakup strategi dan komunikasi untuk menumbuhkan minat dan nalar kritis peserta didik. Untuk modulnya adalah terdiri dari 3 ya Bapak Ibu. Ide-ide praktis, penggunaan alat matematika, kemudian permainan kaya numerasi, kreativitas dan inovasi. Kemudian untuk yang kedua, latar belakang sosial, budaya, agama, dan ekonomi yang relevan dengan kebutuhan belajar peserta didik. Di sini juga banyak ya Pak Ibu. Kami tidak memilih ini. Kemudian yang ketiga, desain pembelajaran yang relevan dengan kondisi di sekitar sekolah dengan melibatkan peserta didik. Untuk modulnya adalah mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang selanjutnya adalah layanan peminatan dan perencanaan individual, pendidikan inklusif berbasis hak. Gitu Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya, kapan Anda akan mempelajari pilihan belajar dari PMM? Di sini kita bisa mengisinya Bapak Ibu. Kemudian, apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Di sini juga kita bisa memilih lebih dari satu ya Bapak Ibu. Sama dengan pertanyaan yang tadi yang ada di sini, melakukan upaya tindak lanjut. Di sini juga kami memilih sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar atau praktik. Nah, sebelum klik kumpulkan, Bapak Ibu bisa menyimpannya dulu sebagai draft, atau jika Bapak Ibu sudah yakin, Bapak Ibu bisa langsung klik kumpulkan. Kumpulkan dokumen, Anda dapat ubah isi dokumen jika diperlukan selama belum dinilai oleh atasan. Klik saya mengerti bahwa isi dokumen dapat diubah selama belum dinilai. Kita klik kumpulkan, maka akan muncul seperti ini. Kita tinggal menunggu nilai tindak lanjut dari atasan. Kemudian kita kembali ke beranda. Nah, yang tadinya 50% sudah berubah menjadi 75%. Dan yang selanjutnya adalah mengumpulkan pengembangan kompetensi dan tugas tambahan. Di sini belum terkumpul ya Bapak Ibu. Kita bisa mulai untuk mengumpulkannya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan untuk
mengumpulkan dokumen pengembangan kompetensi dan tugas tambahan. Kita klik kumpulkan. Nah, sebelumnya kita bisa mengubah rencana hasil kinerja di sini. Ya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu akan mengubah rencana, silahkan klik ini. Kemudian saya sudah diskusi, begitu Bapak Ibu. Tapi karena di sini kami tidak akan mengubah rencana kinerja, maka kita tinggal melihat saja kemarin yang sudah ditargetkan itu apa saja. Kebetulan di sini kami menargetkan untuk BIMTEK-nya ada 3 kegiatan, dan untuk seminar lokakarya ataupun simposium kita ada 2 kegiatan. Kita bisa klik kumpulkan, kemudian klik unggah. Kita bisa memilih unggah dokumen jika memang belum pernah diunggah diambil karya. Kita klik unggah dokumen. Sini kita klik untuk diklatnya dulu. Unggah dokumen. Kita bisa cek dulu Bapak Ibu sebelum kita klik kumpulkan. Di sini untuk BIMTEK-nya meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis dengan nilai 8 poin. Yang mana kami mengikutkan ada 3 kegiatan di sini. Kita bisa cek dulu untuk BIMTEK-nya. Jika sudah kita cek satu persatu, maka kita bisa klik kumpulkan. Untuk kumpulkan, atau mungkin Bapak Ibu yang masih ingin menambahkan lagi, kita bisa klik simpan draft. Klik saja kumpulkan. Dokumen berhasil dikumpulkan, atasan akan melanjut untuk menilai. Nanti penilaiannya bisa dicek melalui beranda. Dokumen yang sudah diunggah lewat komputer atau laptop otomatis terunggah di draft bukti karya. Klik saya mengerti. Ini sudah muncul, sudah dikumpulkan. Jika tadi yang pertama muncul belum dikumpulkan, maka ketika kita sudah mengumpulkan, sudah berubah warna menjadi hijau Bapak Ibu. Dan yang selanjutnya, klik untuk pengembangan kompetensi yang berikutnya, yaitu seminar lokakarya. Caranya sama seperti tadi Bapak Ibu. Seperti biasa kita bisa klik simpan draft atau kita langsung klik kumpulkan. Saya mengerti. Nah, ini sudah 32 poin, sudah memenuhi ekspektasi Bapak Ibu. Kita kembali ke beranda. Pengembangan kompetensi sudah kita isi, sekarang tinggal tugas tambahannya Bapak Ibu. Sama caranya. Nah, sudah terkumpul semua ya Bapak Ibu. Kita kembali ke beranda. Pengembangan kompetensi dan tugas tambahan sudah terkumpul. Kita tinggal menunggu nilai tindak lanjut dari kepala sekolah. Begitu Bapak Ibu untuk pengisian dokumen tindak lanjut pada PMM semester 1 tahun 2024-2025. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak video kami dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa klik subscribe Bapak Ibu supaya Bapak Ibu tidak tertinggal ketika kami mengupdate video terbaru. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.